Udara terasa berat di kampung tepian. Tersembunyi di jantung Kalimantan, kampung itu seperti tak tersentuh waktu. Arman menyeka keringat di dahinya. Ia sedang membersihkan rumah neneknya yang baru meninggal, sebuah rumah panggung kayu kecil. Debu menari-nari dalam sinar matahari sore yang masuk melalui celah-celah kayu. Nenek moyang, begitulah ia dipanggil, adalah seorang wanita yang pendiam. Hidupnya diselimuti misteri. Arman sampai di depan lemari kayu jati tua. Ukiran makhluk-makhluk aneh menghiasi permukaannya yang gelap. Aroma cengkeh dan sesuatu yang tak dikenal tercium dari dalam. Ia mengusap ukiran rumit itu, merasakan getaran aneh menjalar di lengannya. Ketika pintu lemari berderit terbuka, ia menemukan tumpukan kain batik yang terlipat rapi. Warnanya masih cerah, meskipun telah lama tersimpan. Di belakang tumpukan kain itu terdapat sebuah kotak kayu kecil. Kotak itu sederhana tanpa hiasan, namun menarik perhatian Arman seperti ngengat yang tertarik pada cahaya. Ia mengangkat kotak itu, merasakan bobot yang tak terduga. Di dalamnya, di atas alas beludru yang sudah pudar, terdapat sebuah jimat. Jimat itu terbuat dari logam gelap yang tidak diketahui jenisnya, berbentuk spiral dengan simbol-simbol aneh terukir di permukaannya. Arman mengambil jimat itu, ujung jarinya terasa geli saat menyentuhnya. Jimat itu dingin, memancarkan hawa dingin yang tidak alami. Saat membalikannya, menangkap cahaya, ia merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Ini bukan perhiasan biasa. Ini adalah sesuatu yang lebih, sesuatu yang kuno dan kuat. Ia bisa merasakannya. Ini adalah ajimat tunduk. Arman bukanlah orang yang percaya tak hayul. Ia bangga dengan logikanya, pandangannya yang modern. Namun, sambil memegang jimat itu, ia tak bisa mengabaikan rasa tidak tenang yang semakin menjadi-jadi. Para tetua desa sering berbicara tentang benda-benda kuno yang dipenuhi roh dan sihir, tetapi ia selalu menganggapnya sebagai cerita rakyat. Sekarang, ia tidak begitu yakin. Ia mencoba mengembalikan jimat itu, melupakan bahwa ia pernah melihatnya, tapi benda itu seperti memiliki kehendak sendiri. Logam itu terasa berdenyut di kulitnya, membisikkan rahasia-rahasia yang terlupakan dalam bahasa yang tidak ia mengerti. Dengan enggan, Arman memasukkan jimat itu ke dalam sakunya. Ia mengatakan pada dirinya sendiri bahwa itu hanya rasa ingin tahu, keinginan untuk memahami kehidupan neneknya. Tapi di lubuk hatinya benih ketakutan telah tertanam. Saat senja tiba, hutan menjadi hidup dengan suara serangga dan binatang malam. Arman duduk di beranda, udara hutan terasa lembab. Ia seperti mendengar bisikan-bisikan terbawa angin. Namanya menggema di antara pepohonan. Ia menggelengkan kepala, menganggapnya sebagai imajinasinya yang terlalu aktif. Namun, ia tidak bisa menghilangkan perasaan diawasi. Seperti ada mata-mata tak terlihat yang mengintipnya dari balik bayangan. Malam itu, Arman sulit tidur. Peristiwa hari itu terputar kembali di benaknya. Bobot jimat yang aneh di sakunya, bisikan-bisikan angin, perasaan diawasi, semuanya bergabung menciptakan simpul kecemasan di perutnya. Ia mencoba merasionalisasi semuanya, tetapi rasa takut itu tetap ada, seperti dengungan terus-menerus di bawah permukaan pikirannya. Pagi berikutnya datang dengan cerah dan jernih, tetapi rasa tidak tenang itu tetap ada. Arman mencoba menjalani hari seperti biasa, membantu tetangganya memanen padi di sawah. Tetapi ia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah. Bisikan-bisikan itu terasa lebih dekat sekarang. Perasaan diawasi semakin kuat. Ia seperti melihat gerakan di sudut matanya, bayangan-bayangan berkelebat di luar pandangannya. Bayangannya di air keruh sawah tampak aneh. Matanya mencerminkan ketakutan yang tidak ia rasakan. Atau mungkin ketakutan yang belum ia sadari. Mimpi-mimpinya dihantui oleh gambar-gambar yang berkedip-kedip, kabut yang berputar-putar, pohon-pohon kuno dengan mata yang bersinar, dan suara tawa mengerikan yang bergema melalui lorong-lorong tak berujung. Setiap kali terbangun dengan terengah-engah, perasaan takut mencengkeramnya seperti sarang laba-laba. Arman mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu adalah stres, kesedihan karena kehilangan neneknya. Tetapi ia tidak dapat menghilangkan perasaan bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah. Jimat itu terasa berat di sakunya, sebuah pengingat yang terus-menerus akan kegelapan yang semakin mendekat.